Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijam Syah Putra, NIM 1905742011047. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran berkenaan dengan eksekusi putusan arbitrase internasional dan penolakannya. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu berkenaan dengan proses eksekusi putusan arbitrase internasional. Yang kedua, penolakan putusan arbitrase internasional. Arbitrase, menurut para ahli, saya mengutip dari Abdul Qadir, bahwa arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Selanjutnya, proses eksekusi putusan arbitrase internasional. Setiap putusan itu yang dijatuhkan di luar suatu negara, di mana putusan arbitrase tersebut dimaksudkan untuk dilaksanakan, dikenal dengan istilah arbitrase internasional atau arbitrase asing. Khusus mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, itu didasarkan kepada Konvensi New York pada tahun 1958. Selanjutnya, melalui Kepres nomor 34 tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pembatasan berdasarkan asas resiprositas. Pengakuan pelaksanaan putusan hanya diberikan pada putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara-negara lain. Pembatasan selanjutnya ialah bahwa konvensi tersebut hanya diperlukan atau sengketa-sengketa yang ditimbul dari hubungan hukum yang lahir secara kontraktual atau bukan kontraktual yang dianggap sebagai komersial menurut hukum Indonesia. Konvensi membuka kemungkinan untuk menolak pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing dalam hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada perjanjian arbitrase yang dibuat tidak sah atau invalid. Yang kedua, suatu pihak tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan. Yang ketiga, putusan arbitrase yang bersangkutan tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan. Yang keempat, pengangkatan para arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian antara para pihak. Yang kelima, putusan arbitrase bersangkutan belum mengikat para pihak atau telah dikesampingkan di negara di mana putusan tersebut dibuat. Selanjutnya, putusan arbitrase asing dapat ditolak apabila pejabat yang kompeten di negara di mana permohonan pelaksanaan putusan tersebut diajukan menganggap bahwa yang pertama, itu berkenaan dengan masalah yang dipersengketakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum negara tersebut. Yang kedua, pemberian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri bersangkutan akan bertentangan dengan ketertiban umum dari negara tersebut. Putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila yang pertama, ada putusan arbitrase asing tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral. Mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yang kedua itu ada putusan arbitrase internasional tersebut yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam lingkup hukum perdagangan yang meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, putusan arbitrase asing tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang keempat, putusan arbitrase tersebut telah memperoleh eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kelima, putusan arbitrase yang menyangkut negara RI sebagai salah satu pihak. Putusan tersebut dapat diakui dan dilaksanakan apabila telah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Inilah putusan arbitrase asing yang dapat diakui di Indonesia. Selanjutnya, tadi putusan ini yang dapat diakui ini itu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Selanjutnya berkenaan dengan penolakan putusan arbitrase internasional. Alasan permohonan penolakan eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional yaitu ada penolakan putusan arbitrase merupakan upaya hukum berupa menolak pelaksanaan atau eksekusi atau putusan arbitrase internasional kepada pengadilan di mana aset atau barang berada. Adapun upaya hukum pembatalan adalah pihak yang dikalahkan dapat mempersalahkan putusan arbitrase internasional yang telah dibuat. Permasalahan yang dimaksud dapat dilihat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif yang disingkat dengan Undang-Undang Arbitrase. Sementara dalam hukum nasional Indonesia, alasan untuk dilakukan penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional didasarkan pada tidak terpenuhnya syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 66 Undang-Undang Arbitrase. Prosedur penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional pada Pengadilan Nasional Indonesia. Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia hanyalah putusan arbitrase dari suatu negara atau arbiter yang terkait pada suatu perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dengan Indonesia, Ketua PN Jakarta Pusat berwenang untuk menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional apabila pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan ketertiban umum. Apabila Ketua PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan eksekusi, untuk pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakan. Sebaliknya, apabila terjadi penolakan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, maka salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan putusan arbitrase baik nasional maupun internasional. Pengadilan hanya memberikan izin dan mengurusi tata cara pendaftaran dan pelaksanaannya. Pada prinsipnya, pengadilan sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang telah diputuskan oleh Majlis Arbitrase. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.